Ini tuh panjang. Kayak ini dong, kayak apa sih? Jenis apa ya? Kayak sejenis kayak barong atau reok gitu ya? Iya jenis gitulah. Dia putih kayak gitu, cuman kukunya panjang-panjang, dia ambil gini, lambai, kukunya panjang, ambil melet, talinya banyak, itu napas itu Pak Kamit kan, baca apa yang gue bisa kan, Iya, kursi baca kayak apa aja. apa kayak gue baca tuh Ki. Cuman tetap nggak hilang-hilang, Tetap masih ada. masih begini ngambil aja, kayak ngajak gitu, kayak ngajak. Oh, katanya ada kepala berinding di belakang gua anjing gitu. Bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue, Kiki. Masih di channel gue, di Camp 1000 Bintang. 1000 kisah, 1000 mistis, 1000 pengalaman. Ya, kali ini gue akan berbincang-bincang lagi dengan sahabat gue, Wahyu. Yang di channel sebelumnya dia bercerita tentang kisah mistisnya atau perjalanannya di pendakian Gunung Merbabu pada malam 1 Suro ya, atau malam tahun baru Islam. Dan kali ini dia akan menceritakan pengalaman terseramnya bukan di gunung, tapi kali ini pengalaman dia ceritakan katanya waktu dia liburan di rumah sahabatnya. Langsung aja kita panggil Wahyu. Yo, gimana nih? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Jadi gimana? Oke. Pengalaman apa yang menurut lu terseram selain di pendakian Gunung Merbabu itu? Kayak gini Ki. Sebenarnya gue itu banyak ya ada lah gitu cerita-cerita yang pernah gue alamin, cerita mistis yang pernah gue alamin. Iya. Ya diantaranya tentang cerita gue itu, jadi dulu gini, gue dulu itu kan gue sekolah di Jawa guys, daerah Jawa Tengah. Jadi gue bukan di Bekasi. Bukan. Jadi gue waktu SMP dan SMA itu gue sekolah di Jawa Tengah. Tepatnya itu di Wonogiri. Oh, Wonogiri. Bang bakso Jadi, dong. Ya benar. Tapi di Wonogiri kan terkenal dengan apa ya, alas ya. Kan Wonogiri itu kan Seroban. bukan. Bukan. Jadi Wonogiri itu terkenal dengan gunung, 1000 gunung lah. Karena itu dikelilingin gunung, begitu. Kayak channel gue dong. 1000 bintang. 1000 bintang. Nah kalau di Wonogiri itu 1000 gunung, ibarat katakan. Kan di Wonogiri itu kalau diartikan tuh apa ya? Wono itu hutan nggak salah. Jadi hutan. Di Wonogiri itu benar-benar masih apa ya? Tempatnya masih bisa dibilang masih apa ya? Pokoknya sepi lah. Jadi rumah itu masih jarang-jarang guys. Oh iya. Ya kalau di kampung gimana sih? Rumah jarak berapa ratus kilo ada rumah, ratus kilo lagi ada rumah. Di rumah itu nggak berdekatan. Nah jadi di cerita ini tuh waktu itu gue itu masih sekolah di daerah Wonogiri ya. Nah itu kan bertepatan di hari, jadi gue hari itu tuh gue lagi libur sekolah lah. Jadi kayak lagi libur sekolah. Nah di libur sekolah itu gue, karena waktu itu gue apa ya jatuhnya ya, mukim ya. Mukim ya. Kalau ini pesantren. Nah itu kan lagi liburan sekolah tuh, lagi di pesantren kan, libur sekolah. Karena lagi libur itu nggak kemana-mana kan, jadi kita memutuskan buat main lah ke salah satu tempat, ke salah satu rumah temen gue yang ada di pondok itu guys. Itu gitu Ki. Jadi gue main. Nah itu dari pondok gue atau asrama gue tuh ke rumah temen gue tuh ya lumayan jauh ya. Berapa kilo kira-kira itu? Kira-kira ya kita harus naik bis lah. Oh naik bis jauh. Iya, berarti lumayan jauh lah. Jadi kalau apa ya, dari sekolahan gue ke rumahnya itu ya lumayan jauh lah. Satu harus jalan kaki dulu, nyari ke jalanan raya yang tersedia mobil carry gitu. Kalau di kampung itu, kalau di
kampung itu mobilnya mobil carry bukan mobil angkot. Jadi mobilnya mobil carry atau mobil losbak cuma dikasih tutup gitu loh. Oh iya, kasih Ya kan? terpal lah gitu ya. Yang kayak kalau di kampung mobilnya kayak gitu kan. Nah itu kita harus naik mobil itu dulu sampai ke terminal Purwantoro salah namanya. Purwantoro. Nah dari terminal itu ada pasar kan, kita naik bis lagi dari situ tuh. Naik bis dari situ turun lagi nanti di Slogoimo. Nah teman gue itu rumahnya di daerah Slogoimo. Oh daerah Slogoimo. Itu di Slogoimo Wonogiri. Nah dari Slogoimo dari pasar Slogoimo ini masih masuk lagi ke dalam. Pelosok lagi. Jadi kita masuk lagi ke dalam. Nah itu rumahnya itu ya lumayan jauh ya. Jadi rumahnya itu lumayan jauh, udah gitu terpencil lah kalau bisa dibilang terpencil karena di rumahnya itu cuman ada 5 rumah. Jadi posisinya itu di turunan gitu. Jadi rumahnya itu turunan dan ada pas turunan atas nih ada 1 rumah, terus 2 rumah, 3 rumah dan rumahnya itu paling bawah, 4 rumah. Paling bawah, ya, ujung. Paling bawah itu. Dan di sebelah rumah itu ya sawah. Jadi kayak kebun-kebun singkong dan pohon bambu. Horor banget pohon bambu. Dari pohon bambu itu rada jauhan lagi itu ada pemakaman. Dan di belakang rumahnya teman gue ini ada rumah mbahnya, kakeknya. Jadi berbeda fondasi ya, berbeda rumah ya. Jadi rumah mbahnya sendiri, rumah teman gue ini sendiri. Dan rumah teman gue ini nggak diisi. Nggak ada penghuninya. Kosong. Karena kedua orang tuanya ini merantau ke Jakarta waktu itu. Di Jakarta, iya. Ya. Jadi otomatis rumahnya itu kan kosong lah, kosong. Nggak diisi. Dan biasanya kalau lagi liburan aja palingnya kan. Iya. Apalagi pulang kampung. Pulang kampung doang. Nah itu kan otomatis kan di siang itu sih masih biasa aja pemain di rumahnya itu, cuman masih normal aja. Tapi rumah itu emang benar-benar gede Ki. Ya rumah Jawa kan tahu kan, rumah Jawa kayak rumah panggung gitu. Panggung enggak panggung, berarti cuman karena ini orang tua yang merantau kan otomatis kan rumahnya lebih bagus lah. Udah terbuat dari tembok. Beda sama rumah mbahnya. Kalau rumah mbahnya masih dari bilik jati gitulah. Kayak kayu jati gitu. Makanya saya gitu. Cuman kalau rumah teman gue ini udah full tembok. Cuman ini bangunnya tinggi, jadi nggak, kalau rumah biasanya paling 2,5 meter atau ini kan. Kalau dia enggak, di rumahnya ya bisa dibilang 4 meter lah. 4 meteran mungkin. Temboknya tuh 4 meter. Cuman belum di plafon. Masih kosong gitu. Kosong ya. Jadi masih langsung kelihatan gentengnya atapnya. Atapnya kelihatan gitu. Nah, main tuh udah biasa kan, maksudnya sore itu biasa aja. Nah pas mulai anehnya itu pas menjelang maghrib. Jadi lampu di rumah temen gue itu tiba-tiba mati. Putus kali atau gimana? Nah itu dia, kalau putus tapi sebelumnya kan nyala kan. Jadi nggak ada yang jeglek ataupun apa. Cuman pas di rumah mbahnya itu ya tetap nyala, nggak turun. Maksudnya kalau ada mati listrik kan semuanya rata kan. Cuman di rumah yang lain tuh pada nyala semua. Cuma di rumah itu doang yang mati. Bahkan di situ kan nggak berpikir lah, nggak berpikir positif lah. Ya positif ibarat kata kan. Nah kan mati, otomatis kan teman gue ini nyalain tintir. Apa? Tintir itu apa ya? Tintir lilin? Bukan sih lilin, yang kayak api. Cuman pakai minyak gitu loh. Kalau di Bekasi itu namanya pelita. Nah, orang Betawi bilang pelita, guys. Itu pelita. Iya, kalau sana tintir, kalau di Jawa namanya tintir. Nah, itu akhirnya teman gue nyalain pelita lah sama beberapa lilin ya. Nah, pas udah itu kan udah habis maghrib kan otomatis kan kalau mati lampu nggak bisa nonton TV kan. Nggak bisa ngapain kan. Zamannya itu mah nggak ada HP Ki. Iya. Oh iya. Iya kan? Hampa dong. Coba lo mau ngapain lu kata. Nah, gue di rumah temen gue tuh cuma berempat guys. Jadi temen gue satu dari Ngawi,
yang satu yang punya rumah. Nah gue dari Bekasi kan, yang satu lagi nih orang Slogoimo, jadi 4 orang tuh. Dan karena mati lampu, otomatis kan jam 7:30 kan udah malas ngapain kan. Iya, udah Mau sepi keluar, lah. namanya di kampung, mau keluar juga Gelap. sepi men, gelap. Ibarat kata mau kemana gitu, motor juga nggak Hmm. ada kan di sana. Ibarat kata parah lah. Ibarat kata lu kalau keluar mau kemana gitu, mau nongkrong di mana, ibarat kata kan. Pelosok banget ya. Iya, pelosok banget lah. Akhirnya kan otomatis kan udahlah tidur aja gitu kan. Akhirnya mutusin mau tidur. Nah tidurnya itu temen gue yang punya rumah itu tidur di kamar sama Kok temen di gue. kamar? Jadi kan ada 2 kamar nih, kamar orang tua yang satu sama kamar temen gue itu. Cuman yang punya apa, dia sebenarnya temen gue dia ngajak tidur di kamar aja bareng, dibilang itu bareng, dibilang itu kan. Cuman gua sama temen gue yang orang Ngawi ini nggak mau gitu, udah gue diurusin aja gitu, di ruang tamu, di ruang tengah, Iya. ruang TV tuh tidur pakai apa namanya tuh, tikar. Ya, Jadi alas alasnya tikar lah. tikar doang. Beralaskan tikar. Padahal udah di lantai, rumahnya udah di lantai, cuman kita cuma pakai tikar doang tuh tidur di situ dengan kondisi mati lampu. Cuman ada apa, pelita. Iya, penerangan pelita lah. Pelintir Kalau lah. orang Bekasi pelita namanya. Akhirnya kan udah mulai jam 8:30 jam 9, gue berdua temen gue tidur kan, memutuskan buat tidur kan. Jam berapa itu? Terus sekitar masih jam 8:30 jam 9-an lah. Oh, jam 9 masih sore ya? Masih sore. Ya karena mau ngapain lagi, baru pikir mau ngapain kan. Akhirnya tidurlah tuh gue berdua sama temen gue. Paling apa main apa ya, belakang-belakangan lah. Iya, tidurnya. Jadi pas gue baru tidur, baru mulai merem nih, tiba-tiba pintu masuk apa ya, pintu apa, Pintu depan. pintu depan ada yang ngetok ki. Pintu utama lah di depan. Iya, pintu utama. Ada yang ngetok, tok gitu kan. Nah, gue mah posisi gue masih merem, cuman gue di posisi merem itu gue bisa ngelihat sekeliling ruangan itu ki. Berarti kayak di alam bawah sadar gitu. Iya, jadi kayak jatuhnya kayak apa ya, kayak intinya gue merem, cuman gue masih bisa lihat seluruh isi ruangan itu. Ruangan yang ada di ruang tamu itu. Habis orang ngetok-ngetok pintu itu kan ada teman gue yang punya rumah itu jalan di samping tempat gue tidur. Kayak jalan gitu. Keluar dia. Dia keluar dari kamarnya. Dia bilang, "Mas, itu buka pintu." Buka pintu. Temen gue bilang teriak ini, Azam. Nah, Azam ini temen gue juga. Oh iya. Cuman dia nggak ikut waktu itu. Oh, nggak ikut. Azam ini dari Ngawi juga temen gue. Temen gue apa, mukim juga, pesantren juga. Cuman dia nggak ikut. Pas dibuka, temen gue yang punya rumah ini bilang, Azam. Pas dia bilang Azam itu, yang awalnya gambar berwujud Azam, manusia, berubah jadi apa itu? Berubah jadi apa ya? Pokoknya rambutnya itu ucel-ucelan, gimbal gitu, putih gitu kan. Putih? Kayak seribu ucel-ucelan lah gitu. Apa sih kayak, terus mukanya itu hancur. Semacam apa kalau gitu? Terus calingnya itu panjang gitu. Kayak ini dong, kayak apa sih? Jenis apa ya? Kayak sejenis kayak barong atau reok gitu ya? Iya, jenis gitulah. Yang kayak kalau apa ya? Ragna ya. Kayak kalau di Bali itu kayak apa sih? Kalau yang rambutnya, pokoknya rambutnya itu pada kayak inilah, ucal-ucalan gitu. Kayak gimbal gitu ya, gimbal gitu. Cuman dia putih kayak gitu, cuman kukunya panjang-panjang, dia ambil gini-gini lambai, kukunya panjang, ambil melet, calingnya banyak gitu. Napas itu bulu kuduk leher gue merinding kan. Udah kayak apa ya gitu, kayak tebel lah gitu. Iya, jadi dari sini, dari belakang ini sampai bawah ini itu belum diri semua. Gue panik dong dalam pikiran gue. Di situ gue panik tuh. Gue anjir, dalam hati gue anjing gitu. Gimana gitu dalam hati gue pikir itu anjing. Akhirnya gue di situ gue komal kamit kan. Baca apa yang gue bisa kan. Iya, baca apa aja. Apa kayak gue baca tuh
cuman tetap nggak hilang-hilang, Tetap masih ada. masih begini ngambil aja kayak ngajak gitu, kayak ngajak. Oh, kayak manggil gitu ya. Pokoknya ngambil gitu lah. Nah, akhirnya kan ya karena gua apa ya, mukim kan. Iya, Nah pasti mukim itu kan gue diajarin dua-dua tertentu kan. iya. Akhirnya gue baca dua-dua yang gue bisa itu kan. Mm-mm. Pas gue baca dua-dua yang sebisa gue itu, akhirnya hilang tuh, Oh, hilang. langsung hilang gitu aja. Akhirnya gue sadar dong, gue duduk tuh, gue tarik Bangun, napas ya, gue bangun. duduk, gue bangun. Shock lah itu. Ya gue duduk tarik napas tuh. Nggak lama gue duduk, itu di dapur gitu, ada suara orang jalan. Di dapur, Nah, tapi kelihatan. nggak kelihatan. Ini posisinya kan di dapur kan ada hordeng doang. Nah di dapur itu kayak masih, dapur itu masih tanah sih. Oh. Jadi nggak plesteran ubin gitu. Oh iya, enggak Jadi di masih keramik tanah. lah, ya. Jadi itu pas gua duduk, nggak lama kemudian ada suara orang jalan pakai sandal jepit, tau gak? Wah, srek gitu kan. Jadi pas itu gua duduk, dalam hati gua anjing gitu. Pokoknya gua anu lah, kalau bahasanya misuh lah. Ya apa daco apa gimana gitu kan. Dalam hati gua anjing itu, gua ada anu lagi nih. Karena gua waktu itu gua mikiran bodo amat lah gua kan. Gua ngantuk begitu kan. Iya. Akhirnya gua tidur. Gua pindah posisi di belakangnya, di belakangnya temen gue ini. Oh, pindah posisi. Pindah posisi. Iya. Akhirnya gua pindah posisi temen gua di belakang teman gua kan. Nah, gua akhirnya di situ pules kayak. Tidur pules tuh. Bangun pagi. Pas pagi temen gue cerita. Yang tidur sama lu tuh. Iya. Gue cerita Cerita gini katanya. Katanya, "Hancur, ngapa dik?" Dalam bahasa Jawa gitu kan. Gue bilang, "Apa dik?" Mambungi katanya, "Malam gue mimpi katanya ada kepala gelinding di belakang gue anjing," katanya. Bilang gitu kan. Kata gue lah, sama kata gue anjing, sama lo kata gue. Gue gitu kan. Gue semalam lebih parah kata gue, ketemu gini. Ada gue cerita itu kan, gue ceritain itu. Ada yang punya rumah juga gue ceritain, gue kasih tahu semalam gue gini. Dia nggak percaya gitu. Yang punya rumah nggak percaya dia. Tapi kan karena apa ya, yang cerita dua orang, otomatis kan dia kan sedikit percaya sedikit juga kan. Akhirnya setelah itu kan gue mutus, udah yuk kita pindah aja cuy, nginepnya katanya. Akhirnya gue pindah Pindah kemana tuh? Pindah ke rumah teman gue satu lagi. Jadi di Slogoy Mula gue ada 3 temen yang satu wilayah itu ya. Oh iya. Jadi nggak berjauhan gitu. Iya, di hari pertama gue tidur di rumah teman gue yang lumayan angker itu rumahnya lah ya. Horor lah. Horor lah, lumayan horor tuh rumahnya. Karena tuh kan. Rumah kosong kan. Rumah kosong udah bertahun. Ya ibarat kata kayak isinya kalau lagi lebaran nama ini doang. Iya, pas pulang kampung. Pas orang tuanya pulang kampung doang. Selebihnya kosong. Iya. Iyalah. Nah kalau anaknya ibarat kata teman gue ini pulang, dia tidurnya nggak di situ tidurnya di rumah mbahnya. Oh, di rumah mbahnya. Iya, jadi kosong kan. Otomatis tinggal nunggu bapak orang tuanya pulang doang. Iya, baru dia mau bisa tidur di rumahnya. Jadi secara nggak langsung ya rumah itu dulu udah lama kosong, dan itu baru kali pertama didatengin orang kan. Kayak gua gitu kan, temen gue yang 3 orang ini kan baru pertama kali situ. Mungkin perkenalan. Penghuninya perkenalan. Nah, kali. Itu pas gua sadar lagi, ternyata itu gua tidurnya itu posisinya di kan ada kalau pantangan ya. Pamali lah. Pamali, ya Pamali. Jadi gue tidur itu kan rumahnya kan masih belum di plafon ya. Iya, masih banyak kayu galar gitu panjang. Nah iya, kayu galar gitu yang panjang yang buat apa sih namanya situ itu. Nah itu kan kalau kata orang dulu kan Pamali kalau tidur di bawah pas kayu yang menjalar di atas itu kan. Nah itu gitu. Pas gua telisik lagi, gue ternyata tidur pas banget di bawah itu guys, di bawah kayu itu. Ini kayu ini kayak gini, pas di atap di bawahnya gitu. Di bawahnya pas banget itu. Nah otomatis pas gue sadar kan gue pindah ke belakang teman gue kan. Otomatis teman gue pindah ke posisi gue yang tadi gue geser kan.
Nah, Iya, iya. ya secara nggak langsung kan Pindah ke dia. pindah ke dia. Oh. Ternyata ya percaya nggak percaya gitu ya. Ya namanya Tapi apa ya, dibilang mitos ya emang sering kejadian kan. jadi ya. Gue juga pernah ngalamin sebenarnya. Ya. Berarti Terus kan gimana? setelah itu kan akhirnya pindah ke rumah teman gua yang satunya lagi. Nah, kalau di rumah teman gua karena rumahnya itu emang dihuni, ada orang tuanya, ada kakaknya, ada adiknya. Ya otomatis gua di rumah itu gua nyaman gitu lah. Tidur nyenyak, nggak ada Nggak gangguan. ada gangguan. Iya. Nah, itu menurut gua sih cerita yang paling serem yang pernah gua alamin ya. Jelas itu ya. Sangat benar jelas itu. Kayak manggil, mungkin dia manggil mau kenalan kali itu. Anjir. Mau ngajak main. Kalau nggak kuat aja mah udah ke bawah. Ya, ada tamu kan buat perkenalan. Bisa jadi. Iya. Karena kan berarti rumah udah lama kan nggak ditempatin. Ya lu rata-rata gitu lu baru main kemarin udah lu gua kasih anunya lah gitu kan. Jadi nih ada gue lo di sini. Iya. Kan. Ya ambil positifnya begitu mungkin ya. Iya, ambil positif. Tapi ya itu kan hanya sebagai apa ya? Pengalaman lah. Pengalaman yang mungkin terseram juga ya buat lo ya. Terseram itu, menurut gue terseram itu. Itu kan nggak ada visualnya ya, nggak ada foto. Nggak ada foto. Karena itu tahun berapa sih? Itu mungkin di tahun 2003-2004 lah. Lama banget itu. Gue itu pas waktu kelas 2 SMA atau SMA apa 2 SMA gitu. Jadi gue itu ya udah lama banget, apalagi di Jawa kan. Iya lah. Ya, tahun segitu HP aja belum ada. Kalau ada ya palingnya masih HP ini lah. Yang bunyi tit. Masih apa itu monoponik tuh ya. Iya, poliponik itu. Kalau sekarang udah enak kan. Juga tuh kalau apa mati lampu ya kita main HP aja udah bodo amat kan. Kalau zaman dulu anjir mati lampu lu mau ngapain aja? Ngapain, tidur udah. Iya, mau keluar lu mau kemana? Mau keluar gelap semuanya anjir. Coba lu bayangin dah. Kayak kesasar di planet mana gitu. Iya, bener dah. Kacau gitu. Gila. Oke, teman-teman, kayaknya cuma sampai situ ya ceritanya ya. Dan mungkin juga nggak ada pelajaran sih yang diambil, cuma itu sebagai pengalaman yang dialami sahabat gue Wahyu itu waktu liburan ya. Liburan di mana? Di daerah mana itu? Slogoimo. Ya, mungkin sampai sini aja mungkin yang itu diceritain sama Wahyu. Dan gue mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, sahabat semua yang sudah dukung dan channel gue ini. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan tetap support terus channel gue ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke sebanyak mungkin. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video gue selanjutnya. Gue Kiki dan gue Wahyu. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.